Saya kira inilah kuncinya kenapa kita bisa berjalan demikian cepat ya, dan bisa melakukan pelayanan dengan masif karena kontribusi para mitra atau orang-orang yang sangat passionate tadi terhadap program ini, karena sebagian besar mereka dulunya adalah orang yang berkecimpung di food and beverage, sehingga sudah dimudahkan untuk hal-hal terkait dengan program ini, dan kita saling membantu lah. Mereka diuntungkan dengan kehadiran negara, dengan mendorong permintaan, menjamin operasional dan lain-lain termasuk insentif. Tapi negara juga diuntungkan dengan kehadiran mereka yang demikian semangat. Ya, kita masih menemukan kualitas layanan yang belum seragam. Makanya di 2026 kita jadi program utama karena kita melihat masih ada SPPG yang belum sepenuhnya mengikuti SOP yang diterapkan sehingga ada kejadian, belum memilih bahan baku yang menjamin kualitas ya, dan kita ingin semakin lama semakin kecil ketidaksesuaian tersebut, sehingga diharapkan 2026 tidak lagi ada kejadian karena semuanya mengikuti sesuai prosedur yang karena uang itu kan uang dari pusat dan ini tidak mampir serupiah pun di Badan Gizi. Jadi uang itu dikirimkan dari KPPN, kas negara, langsung ke Pilcolkon di SPPG masing-masing. Jadi 100% untuk masyarakat. Jadi celah dan menyebar dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang terlewatkan. Bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, Karatu. Alhamdulillah. Pak Lukman. Ya, siap. Iya. Nih, kan kita sudah tahu ya bahwa program MBG ini nyaris setahun berjalan nih, Pak. Sudah setahun. Betul. Setahun. Oh, udah setahun ya sekarang malah ya. Udah setahun berjalan. Nah, bagaimana BG melihat pelaksanaan program ini? Apakah sesuai dengan target-target yang ingin dicapai kah, Pak? Ya, alhamdulillah kita bisa melakukan program itu menurut saya cukup optimal ya. Awalnya target kita kan 5.000 SPG di tahun 2025 dan melayani minimal 17,5 juta. Dalam kenyataan kita memulai program ini tanggal 6 Januari dengan 190 SPPG dengan 570 jumlah penerima manfaat. Dan tanggal 31 Desember ditutup dengan 19.188 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan melayani 55,1 juta penerima manfaat. Jadi melebihi target yang awalnya ditetapkan. Luar biasa ya, bahkan bisa melampaui target awalnya begitu ya Bang Lukman. Mungkin juga kita mau tahu nih hal apa saja yang menjadi catatan penting dari program MBG di tahun ini agar menjadi perbaikan di 2026. Ya, kita melihat masih ada hal yang harus diperbaiki. Terutama terkait dengan keseragaman kualitas layanan dari satu SPG lainnya, termasuk juga pemilihan bahan baku, penerapan SOP yang baik dan lain-lain, sehingga kan di September, Oktober, November itu jumlah kejadian cukup tinggi ya, bahkan tertinggi di Oktober, menurun di November sampai 40 kejadian, dan selama Desember tuh masih tersisa 12 kejadian. Jadi kita masih punya PR yang harus diperbaiki. Tapi trennya ini menurun ya? Jauh menurun. Jauh menurun. Jadi kami masih menyisakan 12 kejadian. Target kita 0 kejadian. Dan itu juga memang sudah disampaikan target sendiri itu oleh Presiden Prabowo ya, Prof. Ya. Agar tidak ada lagi tuh kasus-kasus yang lain gitu. Karena memang ini jadi harapan dari masyarakat dari maka nanti tahun 2026 itu selain kita kejar target untuk penerima manfaat 82,9 juta, juga kita akan tingkatkan kualitasnya dan kita akan lakukan semacam sertifikasi akreditasi terhadap seluruh SPPG, sehingga nanti kita akan klasifikasikan SPPG itu. Ada yang kelas unggul, nilainya A, ada yang kelas baik, sangat baik, kelas B, ada yang baik, kelas C. Dan kita dorong
agar semua SPPG itu memiliki klasifikasi unggul. Di kelas A, wah lama-lama udah kayak sekolah juga ini ya. Itu untuk meningkatkan kualitas, karena dengan ada di unggul pasti seluruh critical control point-nya terpenuhi dengan baik ya, kualitas layanannya juga baik, fasilitasnya juga baik, dan saya kira kita tidak hanya akan menghasilkan menu dengan kualitas yang menyehatkan, membuat anak pintar, tapi juga aman dikonsumsi. Nah, klasifikasi unggul ini Prof tentunya juga apakah berlaku di wilayah juga diterapkan dan ditargetkan di daerah-daerah terluar gitu Prof? Semua. Semua. Kita tidak tanpa terkecuali, pokoknya seluruhnya harus memiliki kualitas yang sama. Nggak cuma makanan yang aman tapi juga enak, karena itu yang harus dipastikan ya, Ya, biar anak-anak mau aman makan. dikonsumsi terutama. Betul, aman dikonsumsi. Dan Nah, yang penting juga ini Ratu, seperti yang tadi Prof Dadan bilang bahwa klasifikasi unggul ini bukan hanya di kota-kota besar saja ya Prof ya, tapi juga di wilayah-wilayah terluar yang memang selama ini bisa dibilang tingkat ekonominya juga jauh gitu menurun, dan angka kemiskinannya cukup tinggi gitu ya nah, Prof. justru itu yang akan sangat berguna bagi mereka gitu ya. Ya, karena kita negara ingin hadir di wilayah terpencil sekalipun dengan kualitas layanan yang sama dengan yang di daerah aglomerasi, daerah perkotaan, di daerah urban, supaya mereka merasakan pelayanan negara yang sama. Jadi apa yang dimakan di anak-anak di Jakarta sama dengan apa yang dimakan Kualitasnya oleh, ya. kualitasnya anak-anak yang ada di Kabupaten Timor gitu ya Pak ya. Kalau menunya bisa Menunya masing-masing. Menu bervariasi. boleh beda, Ya, betul. Karena kita ingin menjunjung tinggi diversifikasi pangan, kearifan lokal, potensi sumber daya lokal, kesukaan masyarakat lokal, tapi kualitasnya Ya. dan keamanannya harus sama. Kualitas gizinya yang terpenting Kualitas ya, Prof, ya. A. Nah, salah satu tujuan program MBG ini kan menekan angka stunting di Indonesia. Nah, apakah itu sudah tercapai nih Pak? Kita bilangnya kan seperti diketahui pemerintah juga memiliki target untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 18,8% atau bahkan 18,9% dari data terakhir yang itu adalah 19,8% di tahun 2024 gitu Pak. Kita belum mendapatkan angka terakhir dari angka stunting, tapi program kita juga belum menyeluruh ke seluruh ibu hamil, ibu nyusui anak balita, karena stunting itu kita harus intervensi di kelompok ini. Jadi ibu hamil, ibu nyusui anak balita itu 1000 hari pertama kehidupan. Disitulah stunting harus kita cegah, harus kita hilangkan, sekaligus mendorong agar seluruh anak yang dibesarkan itu memiliki kecerdasan yang baik, karena otaknya berkembang dengan baik. Dan saya kira di tahun 2026 layanan kita akan menyeluruh, sehingga di akhir 2026 saya kira kita sudah harus ukur tingkat keberhasilan dari program makan bergizi ini menyeluruh, dan saya sih punya keyakinan akan jauh menurun. Iya, memenuhi gizi di saat yang sangat krusial ini ya, 1000 hari pertama itu. Ya, betul. Nah, lalu Prof untuk kerjasama sejauh ini Prof ya, setahun ke depan setahun sudah berjalan, bagaimana Prof melihat kerjasama dengan para mitra BGN ini ya, dapur MBG lah kita biasa nyebutnya kan. Nah, bagaimana Prof sejauh ini selama setahun Ya, ini? sejauh ini sangat baik, dan bahkan program ini bisa berjalan karena kontribusi para mitra. Total kan 19.188 yang akhir Dapur BGN. Desember terbentuk, 100% merupakan kontribusi dari mitra. Jadi itu adalah uang masyarakat. Jadi mereka itu adalah para pejuang merah putih yang negara berhutang sama mereka, dan makanya kita ingin memberikan insentif yang cukup kepada mereka, karena berkat mereka program ini bisa berjalan cepat, ya, bisa berjalan baik, dan juga bisa melayani demikian banyak penerima manfaat dalam waktu 1 tahun. Kita baru menyadari betapa pentingnya mitra ini, karena mereka itu sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya ketika mendaftar di Badan Gizi. Jadi sebelum kita verifikasi saja, mereka sudah rekrut seluruh pegawainya. Kemudian mereka biayai pegawainya, kemudian mereka didik pegawainya, dan kemudian ketika diverifikasi mereka sudah siap. Dan dengan kontribusi mitra ini, BGN betul-betul diringankan dengan kehadiran mitra itu. Makanya kita apresiasi tinggi untuk para mitra. Sebenarnya mereka orang-orang yang passionate ya, memang dari masyarakat untuk masyarakat lagi gitu. Ya. Nah, Dan kalau saya kira inilah kuncinya kenapa kita bisa berjalan demikian cepat, ya, dan bisa melakukan pelayanan dengan masif
karena kontribusi para mitra atau orang-orang yang sangat passionate tadi terhadap program ini, karena sebagian besar mereka dulunya adalah orang yang berkecimpung di food and beverage, sehingga sudah dimudahkan untuk hal-hal terkait dengan program ini, dan kita saling membantu lah. Mereka diuntungkan dengan kehadiran negara, dengan mendorong permintaan, menjamin operasional dan lain-lain termasuk insentif. Tapi negara juga diuntungkan dengan kehadiran mereka yang demikian semangat. Luar biasa menurut saya. Iya. Kalau evaluasi krusialnya apa sih, Prof, terkait dengan pengawasan dan juga... Ya, kita masih menemukan kualitas layanan yang belum seragam. Makanya di 2026 kita jadi program utama, karena kita melihat masih ada SPPG yang belum sepenuhnya mengikuti SOP yang diterapkan, sehingga ada kejadian, belum memilih bahan baku yang menjamin kualitas, ya, dan kita ingin semakin lama semakin kecil ketidaksesuaian tersebut, sehingga diharapkan 2026 tidak lagi ada kejadian karena semuanya mengikuti sesuai prosedur yang dibuat. Dan sejauh ini juga bagaimana keterlibatan petani serta peternak lokal gitu Pak, serta UMKM kita juga dalam hal penyediaan bahan baku untuk MBG nih? Ya, saya kira ini sangat penting karena kebutuhan kita cukup masif setiap hari. Setiap hari kan satu SPPG butuh 200 kg beras tuh. 1 bulan 5 ton. Itu kan harus disiapkan oleh para petani. Kemudian juga pisang. Kita butuh besar, kan sekali kasih makan pisang 3.000 pisang. Itu artinya 150 sisil. 15 tandan atau 15 pokok. Jadi ini harus mulai disiapkan nih oleh para petani. Ikan juga demikian, telur juga demikian. Kalau tidak ada peternak baru di tahun 2026, saya kira kita akan harus mengatur frekuensi pemakaian telur, ya. Indonesia diketahui sampai sekarang sebelum ada MBG itu kelebihan 200.000 ton telur setahun. Tapi begitu ada program MBG, kita sudah hitung kita akan membutuhkan kurang lebih 480.000 ton. Jadi kita akan kekurangan sekitar 200 sampai 280.000 ton, dan itu artinya harus ada ayam petelur baru dan otomatis harus ada peternakan. Presiden sendiri sudah menyatakan swasembada pangan. Ini tentunya salah satu targetnya untuk memenuhi target yang memang BGN akan berikan. Karena gini, program MBG itu akhirnya ini karena prinsip kita tidak menetapkan standar menu nasional, dan kita lebih mendukung adanya pemanfaatan sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi ini masyarakat harus sama-sama membangun produktivitas wilayahnya agar bisa memenuhi rantai pasok SPPG di daerah-daerah. Dan saya selalu melihatnya bahwa program MBG ini sekarang jadi identik dengan kemandirian dan ketahanan pangan lokal. Dan mungkin juga perlu nggak sih sosialisasi gitu kepada para petani maupun peternak ini tentang bagaimana mereka bisa mensuplai bahan baku mereka kepada dapur MBG ini? Ya, itu wajib kita lakukan. Karena memang yang karena gimana pun kualitas harus dijamin, kualitas harus dijamin. Dan saya kira nanti kita akan banyak bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nanti Koperasi Desa Merah Putih inilah yang menjadi agregator, kemudian yang akan membina para petani nelayan, menampung produk-produknya, dan nanti BGN akan kerjasama dengan koperasi. Oke. Kemudian juga di satu sisi kan disebut juga nih ya bahwa gak bisa kita pungkirin beberapa orang mengatakan bahwa keberadaan MBG malah mematikan UMKM begitu. Benar nggak tuh, Prof? Benar nggak itu? Menurut saya justru membangkitkan UMKM. Karena yang katanya terlibat UMKM di program makan begini sekarang udah puluhan ribu. Ya, dan bahkan contoh nih ya, ketika kita mengintervensi ibu hamil, ibu anak balita, itu kan hari-hari tertentu diberikan kue atau keringan gitu. Nah sekarang sumber-sumber kue itu justru dihasilkan oleh para UMKM, ibu-ibu yang justru terlibat. Dan jadi SPPG itu setiap hari selalu menerima contoh-contoh produk hasil mereka, karena lama-lama kita meminta agar mereka mengutamakan produk lokal, tidak menggunakan produk-produk yang sudah pabrikan jadi gitu, tapi berbasis potensi sumber daya lokal
UMKM, dan saya kira banyak contoh yang tadinya tidak ada, hanya satu tukang tempe di satu daerah, sekarang sudah 3 gitu ya. Yang tadinya ada pabrik tahunya sudah bangkrut, bangkit kembali. Kemudian penjual telur asin yang tadinya hanya dibeli 200, 300, sekarang sekali dibeli kan 3.000. Iya. Itu kan mereka UMKM semua. Kemudian warung sama kantin berubah jadi dapur. Iya. Bogor kan ada kantin sekolah yang sudah diubah fungsinya jadi SPP. Jadi dapur ya, MBG. Betul. Ya, kemudian juga bagaimana nih program MBG mungkin secara konkret membangun sistem ekonomi sirkular gitu untuk di tingkat lokalnya, terutama dalam pengadaan bahan baku, kemudian dari petani peternak, sehingga program itu tidak hanya membantu menurunkan stunting juga nih Pak, tapi menyerap tenaga kerja, berperan sebagai sesuatu yang menjaga lingkungan di situ Pak. Ya, ini sebetulnya sudah mulai disadari oleh masyarakat ya. Ini contoh sangat menarik di satu desa di Lumajang. Mereka tidak sabar akan kehadiran SPPG karena belum ada SPPG, 60 orang berkumpul, kemudian ada yang menjual sapinya, ada yang jual motor, ada yang pinjam kredit, ada yang mengeluarkan tabungannya untuk sama-sama membangun SPPG. Gotong royong agar dapur MBG berdiri. Hadir di sini. Kenapa? Karena mereka sudah tahu begitu satu SPPG berdiri, maka 47 orang relawan akan bekerja, sehingga ada 50 totalnya di situ. Kemudian dibutuhkan minimal 15 supplier baru, ya, mulai dari supplier beras, tepung, telur, ikan, buah, sayur, bumbu, dan lain-lain, minyak. Habis itu kemudian setiap supplier kan pasti membutuhkan tenaga kerja juga. Dan yang paling penting, seluruh produk yang diproduksi di situ pasti bisa diserap. Karena kebutuhan kita cukup besar, yang saya sebutkan. Dan jangan lupa sisa makanan, kemudian juga olahan dapur, itu betul. jadi pupuk kompos juga ya Jadi Pak? gini, ada beberapa SPPG yang sudah mengolah bahan organik ini menjadi makanan maggot, black soldier flies. Nah, maggot yang dihasilkannya menjadi makanan ternak untuk bebek, untuk ayam, untuk ikan. Nah, kemudian kasgotnya atau bekas maggotnya menjadi pupuk, sehingga menyuburkan lagi. Jadi tidak ada yang mubazir ya. Insya Allah sih. Insya Allah. Dan apakah ini akan jadi standar juga di semua daerah biar mereka tuh berputar di situ? Iya, demikian itu akan jadi standar kita. Dan saya kira sekarang laporan dari berbagai daerah sudah sama, seragam. Mereka sangat mengapresiasi kehadiran SPPG, tidak hanya memberikan makanan yang menyehatkan anak-anak, membuat anak-anak menjadi tubuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria, tapi juga bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan, kemudian bisa menampung seluruh produk yang ada sehingga produktivitas wilayahnya naik, sehingga kebersamaan di daerah juga ada, peningkatan kesejahteraan juga naik, sehingga salah satu indikatornya pembelian motor naik. Karena kepastian orang-orang yang tadinya tidak punya pendapatan tetap akhirnya punya pendapatan tetap dan mampu mencicil. Iya, dan juga akhirnya mobilitas warga pun akhirnya Meningkat begitu, jadi bisa jalan-jalan deh warga kan. Alhamdulillah. Dan jangan lupa, tahun 2026 ini, tanggal 8 kan akan dimulai. Dengan melayani 55,1 juta. Ada 19.188 SPPG. Uang yang akan digunakan untuk intervensi hariannya di awal Januari ini 855 miliar satu hari. Dan 70% dari 855 miliar itu digunakan untuk tadi itu membeli bahan baku. Dan bahan baku itu 95-99% kan produk pertanian. Jadi pasti yang diuntungkan adalah petani, peternak, nelayan. 20%-nya untuk bayar ibu-ibu yang bekerja, relawan, bapak-bapak atau pemuda yang bekerja. 10%-nya untuk mengganti investasi para investor itu, para mitra itu. Sebenarnya memang juga sudah dapat banyak apresiasi ya untuk program ini, bahwa ini programnya benar-benar sirkular untuk ekonomi. Karena uang itu kan uang dari pusat. Dan ini tidak mampir serupiah pun di Badan Gizi. Jadi uang itu dikirimkan dari KPPN, kas negara, langsung ke virtual account di SPPG masing-masing.
Jadi 100% untuk pasangan. Jadi celah Dan menyebar adanya. dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada yang terlewatkan. Jadi kalau ada yang ngakal-ngakalin, sebentar juga pasti ketahuan. Iya. Iya, sebentar juga viral. Nah, kebagian juga Bang Lukman supaya kita tahu juga kemarin sempat mengubah beberapa dapur menjadi tempat untuk menyediakan makanan untuk korban bencana. Oh ya, menjadi dapur darurat bagi para korban saudara-saudara kita di Sumatera kemarin. Sebetulnya bukan mengubah dapurnya, tapi mengirimkan makanannya ke pengungsi. Karena anak-anak yang sekolah kan libur. Berhenti. Mereka semua ada di pengungsian. Termasuk ibu hamil, ibu menyusui juga di pengungsian. Jadi alhamdulillah di Aceh itu ada sekitar 220 SPPG yang memberikan makanannya ke para pengungsi. Sehingga dari tanggal 26 sampai tanggal 31 Januari itu kita memasuk kurang lebih 4,4 juta porsi makan kepada para pengungsi. Dan terjadi di hari H. Jadi begitu hari H kejadian, kan orang langsung mengungsi. Instansi lain masih butuh waktu untuk membawa tenda, membawa peralatan, mencari pasokan makan. Nah, SPPG ini udah siap. Karena kita bangun SPPG standarnya semi industri kan. Rantai pasoknya pasti ada 2 hari kebutuhan. Sehingga dan pekerjaannya juga ada gitu. Peralatannya sudah siap, tidak perlu bangun apapun lagi. Jadi mereka tinggal masak, tinggal delivery aja. Nah itu bagaimana tuh Prof? Dalam kondisi seperti itu BGN mempersiapkan dan mengantisipasi gitu dapur-dapur SPPG ini karena kan soalnya bencana, kan tahun 2026 ini katanya untuk bencana hidrometeorologi gitu itu akan masih tinggi gitu, Betul. masih ada kemungkinan untuk terjadi lagi gitu. Ya kan SPPG ini jumlahnya besar, banyak ya. Pasti akan ada 1-2 yang kena bencana juga. Tetapi kan radiusnya pendek-pendek. Ada yang 6 kilo, sudah ada lagi kadang-kadang hanya 4 kilo di antara satu dengan yang lainnya itu berdekatan. Sehingga seperti di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumbar, ada juga SPPG yang terkena dampak. Tetapi sebagian besar selamat dan berfungsi dengan baik dan bisa memasuk para pengungsi. Alhamdulillah sih. Justru kita termasuk salah satu yang paling siap membantu para pengungsi di pengungsian untuk kebutuhan makanan yang siap makan. Bukan lagi memberikan makanan yang harus dimasak, tapi makanan yang siap disantap. Siap santap, nggak perlu menyiapkan Nggak lagi. perlu ya. Bukan ngirimin kita harus masak air dulu gitu ya. Alhamdulillah, jadi kita tetap, karena program kita kan 1 kali kasih makan. Jadi siangnya tetap kita yang memberikan makan. Nah untuk yang pagi dan malam, bahan bakunya sama biayanya diberikan oleh kontributor-kontributor yang relawan ya, donatur-donatur yang luar biasa. Sebenarnya kembali lagi kepada mereka adalah relawan orang-orang yang memang passionate gitu. Mereka memang ingin memberikan lagi kepada masyarakat. Nah, untuk target kerja BGN nih, khususnya terkait program MBG di tahun 2026, apakah ada konsep yang berubah dalam hal penyajian menu ataupun harga gitu? Mungkin penyesuaian lagi atau bagaimana? Tidak ada. Nggak ada, masih sama ya? Kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan kejar target, memberikan manfaat kepada 82,9 juta, dan mudah-mudahan tercapai di sebelum tengah tahun. Amin. Sebelum tengah tahun nih, berarti bulan Mei. Iya ya, Mei. Sebelum Juni Juli lah gitu. Seluruhnya hampir sama, tapi kualitasnya naik. Ya. Nah terakhir kemarin bertemu dengan Pak Presiden itu ada arahan khusus atau ada arahan baru dari Presiden, Prof? Agak gimana? Melakukan lebih baik, lebih aman, lebih menyehatkan. Wah. Konkret dan jelas itu ya. Konkret jelas, pokoknya lebih baik, lebih aman, lebih sehat. Nah, untuk bulan puasa nih, kan banyak masukan untuk di stop sementara, soalnya banyak anak-anak yang takutnya lagi puasa. Atau karena sajian biskuit dirasa kurang sesuai gitu. Jadi gimana tuh nanti? 6 pekan lagi nih. Pertama, target penerima manfaat kita kan ibu hamil, ibu anak balita. Ya. Ini adalah target utama kita. Kan? Dan ini target yang nggak boleh dilewatkan karena mereka 1000 hari pertama kali kehidupan. Ini golden time periodnya pendek. Ya, jadi kita akan tetap lakukan di bulan puasa. Dan saya kira di bulan puasa mereka kan juga ada kehususan-kehususan. Kecuali ada yang memang mau puasa ya nggak apa-apa, silakan. Nanti
kita bagikan makanan yang bisa dikonsumsi di saat buka. Nah, untuk anak-anak sekolah kita tetap akan lakukan di daerah-daerah yang mayoritas puasa. Pengirimannya ketika anak sekolah, tapi kemudian kita kasih makanan yang tahan 12 jam. Dan tahun ini kita akan perbaiki kualitas menunya. Terutama kita akan anjurkan kurma udah pasti, susu, telur, buah, dan kemudian makanan yang protein yang tahan lamanya misalnya diantaranya adalah abon. Dan kita akan kurangi penggunaan bahan-bahan makanan yang mengandung gula tinggi. Nah, di daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, saya kira pelayanannya akan biasa saja. Masak seperti biasa, karena di daerah seperti itu kan mungkin mayoritas tidak puasa juga. Nah, bagi di daerah-daerah yang mayoritas puasa dan untuk yang tidak puasa, saya kira bisa makan normal juga. Tuh, jadi nggak usah khawatir bulan puasa. Karena gini, BGN pada saat puasa pun memang siang harinya tidak makan, ya tidak membutuhkan makan, tapi ketika buka dia harus membutuhkan kualitas makanan yang bisa mengganti energi yang hilang seharian, dan itu pasti harus makanan yang berkualitas tinggi dan bernutrisi tinggi dengan gizi seimbang. Jadi BGN tetap akan melakukan itu dan akan diberikan untuk dikonsumsi pada saat buka puasa. Jadi terkait pendataannya juga ya, daerah mana yang misalnya mayoritas puasa, mana yang enggak. Kalau untuk ibu hamil pendataannya itu seperti apa? Ya, kalau ibu hamil saya kira kan anak balita, anak menyusui, dan ibu hamil, ibu menyusui rata-rata dianjurkan untuk biasanya untuk mengutamakan pertumbuhan anak ya, jadi kemungkinan besar juga akan normal gitu, kecuali untuk kalangan tertentu yang punya prinsip bahwa puasa itu penting meskipun itu sedang hamil, ya kita akan siapkan makanan yang bisa dikonsumsi pada saat buka. Dan kita biasanya setiap hari pun, bukan bulan puasa nih, dalam keadaan normal saja, setiap hari selalu mendata berapa yang hadir. Jadi itu hal yang sudah biasa kita lakukan. Dan pastinya ada penyesuaian ya kan, bulan puasa juga menunya jadi lebih tahan lama ya Prof ya. Sampai dengan nanti buka bisa buat buka puasa bareng. Bisa dibawa pulang makanannya, jadi mungkin mau makan di rumah bisa, mau di sekolah juga bisa. Yang penting makanan itu tahan 12 jam gitu ya. Diberikannya pada saat sekolah mau pulang, bagiin anak-anak tinggal bawa ya, kemudian dikonsumsi pada saat buka. Wah, luar biasa sekali. Bagi yang puasa. Iya benar, bagi yang puasa. Kalau enggak ya silahkan buka aja makannya langsung ya dikonsumsi. Wah, nggak terasa ini kita memang udah ngobrol lumayan lama juga. Benar-benar isinya daging semua kalau kita bilang nih hari ini ya. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana sudah hadir di Bincang Liputan bersama dengan kami. Sama-sama. Thank you so much, Prof. Ya. Iya, mari kalau gitu. Oke, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, itu dia sahabat Liputan 6. Perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana selaku Kepala BGN. Nantikan perbincangan kita dengan yang lainnya juga dan tidak kalah menarik. Sampai jumpa.